Halo semuanya, senang bertemu dengan kalian hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Sesuai di judul video kali ini, saya dan teman-teman saya akan bahas materi tentang masalah dalam rumah tangga produsen. Mohon disimak dengan baik ya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha yang didirikan oleh seseorang atau sebuah kelompok yang disebut juga rumah tangga produsen menghadapi beberapa masalah yang menggambar pekerjaannya. Kami dari kelompok 3 akan membahas masalah dalam rumah tangga produsen. Sebagai pelaku kegiatan ekonomi, rumah tangga produsen atau juga disebut RTP memiliki peranan sebagai produsen dan juga konsumen. Peranan rumah tangga produsen sebagai produsen adalah menyediakan produk barang dan jasa yang dikonsumsi pelaku kegiatan ekonomi lain, menyediakan layanan jasa dan pinjaman dana dengan bank swasta, dan menyediakan barang maupun jasa melalui suatu bangunan seperti hotel dan mal. Dan peranan rumah tangga produsen sebagai konsumen antara lain adalah menggunakan faktor produksi, yaitu menggunakan sumber daya manusia, menggunakan sumber daya alam, teknologi, modal, tanah, dan bangunan. Dalam menjalankan peranannya sebagai produsen, rumah tangga produsen dapat mengalami hambatan-hambatan seperti yang pertama, memiliki tenaga kerja yang kurang mumpuni dalam bidangnya sehingga barang atau jasa yang ditawarkan tidak disukai konsumen. Yang kedua, barang atau jasa yang ditawarkan tidak sesuai atau tidak cocok dengan konsumen. Yang ketiga, tidak memiliki modal untuk mengembangkan usaha, baik modal untuk mendapatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang keempat, tidak memiliki tanah atau bangunan yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Yang kelima, tidak mampu bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. Yang keenam, tidak memiliki teknologi yang lebih maju untuk memproduksi barang. Dan yang terakhir, mencari keuntungan namun memberi konsumen kesenangan, karena tidak ada pihak yang mau dirugikan. Untuk hambatan rumah tangga produsen sebagai produsen, kami akan mengambil contoh jika barang atau jasa yang ditawarkan tidak sesuai atau tidak cocok dengan konsumen. Misue, contoh perusahaan yang sedang viral akhir-akhir ini, mendapati hambatan dalam menjalankan usahanya. Hal ini disebabkan karena produk Misue dan bahan bakunya saat ini sebagian besar didatangkan dari Tiongkok, sehingga kehalalannya dipertanyakan. Selain itu, Misue belum memiliki sertifikat halal, baik dari MUI maupun Kementerian Agama. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, kehalalan suatu produk sangatlah menjadi hal yang penting. Tanpa adanya logo halal akan dapat mengurangi penjualan. Padahal dengan tidak ada logo halal, bukan berarti produk Misue tidak halal. Dari sini kita tahu bahwa konsumen lebih banyak cocok dengan produk yang sudah mempunyai sertifikat halal. Pada tanggal 13 November 2022, Misue mengajukan pendaftaran sertifikasi halal. Namun saat ini prosesnya belum selesai karena adanya beberapa kendala. Manajemen memberikan 3 alasan kenapa sertifikasi halal Misue belum selesai hingga saat ini. 3 alasan itu adalah: pertama, 90% bahan baku Misue diimpor dari Tiongkok. Kedua, sumber bahan baku tidak terpusat dari satu kota. Dan ketiga, pandemi COVID-19 dan lockdown. Seperti proses pengurusan sertifikat halal produk Misue yang belum kunjung selesai karena 3 alasan tadi, maka sebagai rumah tangga produsen, untuk menjalankan perannya sebagai produsen dengan baik, harus memperhatikan cara mendapatkan kesesuaian barang dengan konsumen. Sedangkan sebagai konsumen, rumah tangga produsen menggunakan faktor produksi, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, modal, tanah, dan bangunan, sehingga dapat terjadi hambatan seperti tidak mempunyai dana untuk mengembangkan usahanya, seperti tidak mempunyai dana untuk membeli tanah dan bangunan yang lebih besar, tidak mempunyai dana untuk membeli bahan baku pembuatan barang yang lebih banyak, tidak mempunyai dana untuk menggaji tenaga kerja yang lebih banyak, dan tidak punya dana untuk membeli teknologi yang lebih maju. Selain masalah itu, dalam meminjam dana dari bank dapat terjadi hambatan seperti tidak dapat mengembalikan modal yang dipinjam karena bunga yang sangat besar, maupun karena terjadi masalah dalam usaha yang menyebabkan usahanya gagal atau tidak berjalan lancar. Dengan tidak dapat mengembalikan modal yang dipinjam, suatu perusahaan akan tidak dapat meminjam modal lagi dari bank manapun karena sudah di blacklist. Blacklist terjadi karena bank-bank yang ada sudah tidak percaya atau takut usaha yang sama mengulangi hal yang sama, yaitu tidak dapat mengembalikan dananya lagi.
Setelah mendengarkan materi tadi, silahkan teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami izin undur diri.